Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang mbak semuanya. Kembali lagi di episode perspektif yang kedua terkait podcast kita membahas opini-opini tentang tulisan yang ditulis oleh teman-teman dari mahasiswa ilmu pemerintahan aktif. Pada hari ini, lebih tepatnya kita berlokasi di Tenggarong dan rekan diskusi saya orang asli Tenggarong juga. Silakan bang, perkenalkan namanya bang. Ya, kenalkan ya Bang Mbak. Nama saya sendiri tuh Rizky Pangestu Tegar Tamtama. Biasa sih teman-teman saya manggil saya Kiki atau Rizky gitu juga sih. Terus juga sebenarnya itu bukan asli juga Tenggarong ya Bang. Sebenarnya perantauan juga, cuma memang lama lahir tinggal di Tenggarong gitu. Oh jadi bertempat di Tenggarong gitu ya? Bertempat di Tenggarong, benar. Mahasiswa ilmu pemerintahan ya bang ya? Mahasiswa ilmu pemerintahan angkatan 2021. Oke, angkatan 2021 teman-teman. Hari ini kita akan membahas terkait perspektif tentang opini-opini dari mahasiswa ilmu pemerintahan. Yang pertama itu adalah 100 hari kerja Erick Thohir dalam memimpin kinerja sepak bola Indonesia. Yang kedua itu adalah terkait aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan-pelayanan publik itu sebanyak 27.000. Itu menuai kontroversi saat ini karena barusan beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi menegaskan bahwa sudah cukup untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan publik. Mungkin kita bahas dari yang pertama dulu ya Bang ya, terkait kinerja Erick Thohir selama 100 hari ini. Ya kita lihat lah ya, beberapa waktu lalu Erick Thohir kan sudah mengeluarkan manuver-manuver terobosan-terobosan barunya untuk memajukan sepak bola Indonesia, salah satunya dengan memberikan blueprint peta biru kepada FIFA. Sebelumnya ketika Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Erick Thohir memberikan terobosan-terobosan baru untuk menghindari yang namanya sanksi dari FIFA tersebut. Nah, terobosan terbaru itu adalah blueprint dan lain sebagainya. Seperti blueprint itu kan peta biru ya, peta biru dalam rencana sepak bola selama dia menjabat. Nah, mungkin dari pandangan Bang Rizky nih, gimana sih kepemimpinan Erick Thohir selama 100 hari dia bekerja? Apakah works atau ya sama seperti ketua yang sebelum-sebelumnya yang ya biasa-biasa aja lah gitulah. Oke. Jadi pendapat saya Bang. Kalau dilihat di Erick Thohir itu dianggap banyak yang menganggap kalau sebenarnya kinerja dia itu sangat spesial sekali. Yang padahal menurut kita pribadi, menurut saya pribadi terutama, itu tuh sebenarnya adalah memang kewajibannya, memang haknya. Tidak ada yang spesial dari kinerja dia. Istilahnya dia memang melakukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya ketua PSSI itu lakukan. Ketika persepak bola di negara sendiri atau di Indonesia terutama terancam, maka memang harus seperti itu hal-hal yang dilakukan. Tapi kenapa sih bisa terlihat spesial sekali? Kenapa terkesan Pak Erick Thohir ini atau Bang Erick Thohir ini terkesan sangat spesial di mata masyarakat, seakan-akan inovasinya lebih maju daripada ketua-ketua sebelumnya? Ya karena ketua-ketua sebelumnya itu sangat banyak sekali problematik yang tidak bisa menyelesaikan problematik di dunia sepak bola kita. Begitu. Banyak sekali, bukan banyak sekali, mungkin hampir semuanya. Kayak kita lihat yang kita pikir itu tuh masalah besar, yang padahal ketika Pak Erick Thohir menjabat, ternyata itu bisa diselesaikan dengan ya udah ini loh ada solusinya sebenarnya. Cuma itu menunjukkan bahwa kalian aja yang nggak sanggup, ketua-ketua sebelumnya aja yang entah tidak sanggup atau memang juga terprovokasi oleh yang namanya mafia-mafia itu. Begitu. Makanya kalau kita lihat Erick Thohir sekarang dia sampai kemarin terakhir kan bisa ngundang Argentina, sekelas Argentina juara dunia negaranya bisa datang ke Indonesia. Dan walaupun Messi nggak datang sih, tapi itu kan sebuah pengalaman begitu. Dan seharusnya itu adalah hal yang wajar bagi seorang ketua PSSI untuk bisa membangun, untuk bisa memberi pengalaman ke pemain-pemain sepak bola Indonesia. Tapi itu yang tidak pernah dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh ketua-ketua sebelumnya. Itu sih mungkin terkesan spesial. Iya betul sih. Karena kan ya melihat dari latar belakang sendiri ya, Erick Thohir ini kan walaupun dia bukan basicnya pemain sepak bola, tapi dia sudah melanglang buana gitu loh di dunia olahraga. Dia anggota IOC, dia pernah menjadi presiden klub Eropa, Inter Milan, dia pernah menjadi salah satu presiden klub basket.
di Eropa juga. Nah, menurut saya ya, sepak terjang Erick Thohir sekarang ini masih kurang dalam segi sosialisasi terhadap supporter. Sosialisasi sport. Ya, karena melihat ya, beberapa waktu lalu ketika Indonesia mendatangkan Argentina, ada beberapa pemain-pemain Argentina yang diserang oleh netizen Indonesia dengan bully-bulian yang kampungan lah bahasanya gitu loh, yang menunjukkan kualitas negara kita ini sangat buruk sekali secara SDM. Nah, itu salah satu PR yang menurut saya dari Erick Thohir sendiri masih belum bisa selesaikan sampai sekarang. Nah, kalau dari pandangan Rizky, kalau melihat dari apakah sebenarnya supporter ini menjadi patologi penyakit yang sudah mengakar gitu loh di Indonesia, atau ya ini bisa dirubah dengan solusi yang apa gitu? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya masalah supporter ini istilahnya sama dengan kasusnya yang oknum-oknum yang memiliki titel mafia. Maksudnya bukan saya bilang itu berhubungan ya, tapi kasusnya tuh sama-sama ya bisa diatasi sebenarnya, tapi memang sangat sulit. Terutama dari sisi supporter tiap pulau, tiap klub bahkan itu berbeda. Bahkan kita istilahnya bisa mendukung Indonesia, tapi pada sebenarnya kita tetap mendukung orang atlet yang ada di klub kita yang masuk di timnas, bukan mendukung timnasnya. Banyak yang seperti itu. Saya nggak bilang semuanya, tapi banyak ada yang seperti itu. Jadi yang sekedar hanya mendukung beberapa orangnya aja atau bahkan cuma ikut tren. Dan juga banyak memang terutama netizen Indonesia, supporter Indonesia yang supporter kita terutama itu yang istilahnya kalau bisa dibilang fanatik, mungkin iya juga dibilang terlalu fanatik dengan Indonesia. Jadi pokoknya selain Indonesia itu nggak bagus aja bawaannya. Tapi makanya itu perbedaan supporter kita di Indonesia sama supporter pemain-pemain klub-klub di luar begitu. Dan saya pikir Pak Erick Thohir kemarin sudah cukup bagus untuk bisa sosialisasi sama supporter. Tapi sayangnya itu hanya perwakilannya atau ketua-ketua dari beberapa supporter. Nah, harapannya karena ini sudah 100 hari dan bakal berlanjut lagi selama kedepannya sampai masa pengurusan terakhirnya, itu harapannya bisa tetap berkomunikasi loh supporter sampai ke akar-akarnya, nggak cuma ke perwakilannya aja. Karena saya yakin walaupun itu sudah diwakilkan, tapi suara supporter itu pasti ada aja yang berbeda, selalu berbeda-beda tiap orangnya gitu bang. Iya, betul juga ya. Karena ya orang-orang tuh punya ambisi masing-masing gitu ya, dengan setiap supporter yang pengen masing-masing tim yang didukungnya tuh menjadi yang salah satu yang terbaik gitu. Yeah. Nah, kan kita ini mengulik lagi ke belakang nih ya, dari tragedi Kanjuruhan yang bahwasanya akibat dari kelalaian supporter, kelalaian dari pihak penyelenggara dan lain sebagainya. Nah, di tahun ini Erick Thohir berusaha merenovasi bagaimana cara sistem kerja, baik itu dari penyelenggara, baik itu dari supporter dan sebagainya. Salah satunya supporter tidak boleh hadir ketika tim yang didukungnya itu bertanding di kandang lawan, itu dibatasin gitu. Nah, menurut dari Rizky sendiri, apakah hal itu salah satu solutif yang bagus untuk menghindari tragedi-tragedi yang sebelumnya sudah terjadi gitu? Silakan. Oke, kalau menjadi solutif atau solusi, mungkin bisa menjadi solusi. Tapi kita nggak bisa tutup mata lah. Kita ngomongin fakta aja. Masyarakat Indonesia dikasih peraturan yang istilahnya menguntungkan mereka aja, kadang dipermasalahkan sama mereka sendiri. Gitu kan? Betul. Itu kita nggak usah ngomongin bola lah. Iya. Apalagi peraturan bola yang notabene itu malah mendukung tim mereka sendiri. Terutama kita lihat aja lah, fans di Indonesia nggak cuma fans bola, baik fans artis. Ketika artisnya muncul, mau dilarang bagaimanapun mereka tetap datang. Iya. Solusinya bisa tercapai kalau ingin menghindari tragedi Kanjuruhan agar tidak terulang lagi. Tapi apakah bisa menjamin supporter ini tuh nggak datang? Gitu. Itu sih yang harus dipastikan dari Pak Erick Thohir sendiri. Apa yang bisa menjamin hal itu gitu? Iya. Iya sih. Karena kan ini memang supporter ini menjadi salah satu hidupnya persepak bolaan di Indonesia gitu. Kalau dari segi pola pikir, dari segi SDM itu mereka tidak bisa mengelola dengan baik, itu akan menjadi supporter yang fanatik tapi buruk sama sekali. Buruk. Oke.
kenapa ya orang-orang yang nggak bisa memikirkan konsekuensi dari setiap apa yang mereka lakukan itu buruk sekali menurut saya gitu loh. Karena ya kita itu dalam sehari-hari, dalam apalagi ya konteksnya untuk sepak bola, untuk kemajuan bangsa, karena sepak bola ini adalah salah satu olahraga yang paling digemari di dunia gitu. Iya. Siapa sih yang nggak kenal dengan namanya olahraga sepak bola? Apalagi dengan bintang-bintangan gitu. Kalau kita pengen menjadi salah satu negara dengan kualitas pemain sepak bola yang baik, maka harus mulai dari kualitas SDM yang baik. Gitu menurut saya sih. Mungkin cukup ya untuk pembahasan terkait Erick Thohir. Kita lanjut ke selanjutnya. Topik selanjutnya itu dari perspektif yang kedua, itu terkait aplikasi sebanyak 27.000. Wow, 27.000. Itu gimana itu caranya kita bikin aplikasi 27.000 orang-orang, terus masing-masing masyarakat itu harus install, harus bikin akun sebanyak 27.000 itu. Wah, gimana menurut Bang Rizky? Itu kan nggak masuk akal banget gitu loh. Apakah pemerintah ini pengen mencari uang dari Google Play? Oke. Store gitu? Iya, silakan. Oke. Sebenarnya permasalahan ini nggak jadi soal baru ya, Bang. Karena kalau dibilang soal baru, nggak mungkin soal baru 27.000 sampai 27.000, berarti soal ini sudah lama. Dan juga kalau nggak salah itu tahun 2019 atau tahun lalu, saya lupa tahun detailnya, tahun pastinya. Tapi Bu Sri Mulyani itu dia bilang kalau sudah ada 24.400 aplikasi sebelumnya, itu memakan anggaran tuh cuma di situ. Begitu pertama. Itu terus kenapa nggak dipersoalkan, kenapa nggak dipermasalahkan? Yang padahal itu istilahnya mau tetap di bawah kepengurusan Pak Presiden Jokowi juga. Kenapa bisa dihilang? Kenapa bisa itu nggak terekspos gitu? Terus baru tahun sekarang 2023, 1 tahun lagi menjelang pemilu, baru terekspos. Banyak sekali pemerintahan kita, kota-kota pemerintahan kita yang bilang 27.000 itu terlalu banyak. Nah, istilahnya kemana aja waktu itu? Dulu tuh kemana aja? Nah, terus juga saya banyak juga nih Bang, teman-teman saya yang dia bergerak di bidang IT, di bidang TI. Kakak saya juga kebetulan kuliahnya di bidang IT. Itu mereka cerita kalau sebenarnya satu aplikasi itu memakan tidak cukup hanya 10 juta, 12 juta per orang. Itu baru aplikasinya, belum untuk menggaji orangnya. Dan satu tim kecilnya saja itu bisa sampai 5-10 orang untuk membuat satu aplikasi. Itu baru membuatnya, belum perawatannya, belum maintenance-nya. Karena kalau nggak dirawat akan ada kemungkinan dibobol. Kayak seperti kasusnya kemarin kan, data kita yang berhasil dibobol oleh hacker, begitu. Yang dari informasi itu ya? Iya. Oh iya betul. Itu adalah mungkin karena ya perawatannya kurang bagus. Kenapa perawatannya kurang bagus? Padahal kan anggarannya ini sudah ada loh. Sudah kalian minta anggaran untuk buat aplikasi ini, untuk merawat aplikasi ini. Seharusnya kalau dalam pikiran kita ya, dalam pikiran kita ilmu pemerintahan, secara normal, secara logika, harusnya ketika kita meminta anggaran sebesar itu, dialokasikan untuk aplikasi, terutama sebuah aplikasi itu kayak nggak mungkin lah bakal terbobol. Kemungkinannya kecil, tapi kenapa sangat mudah? Berarti kan anggarannya bukan hanya dialokasikan untuk aplikasi itu, bukan hanya untuk perawatan aplikasi. Apakah dipakai untuk kepentingan pribadi, dipakai untuk ngisi perutnya biar lebih maju? We never know, gitu loh. Iya. Terus 27.000 aplikasi bisa jadi hanya untuk menutup agar anggaran di daerah, anggaran di pemerintah itu jatah mereka habis istilahnya. Padahal ada kepentingan yang lain, tapi ya gara-gara nih jatah kita nih masih ada nih di pemerintahan pusat, biar turun semuanya, buat aja aplikasi. Nggak tahu penggunanya apa sebenarnya, buat aja aplikasi. Contohnya satu, kayak My Pertamina. Sekarang jadi apa? Iya. Kan orang-orang masih banyak pakai cash juga kan? Iya, pakai cash. Tapi kalau dipikir-pikir juga, masa mau buka HP bayar di depan Pertamina ya? Meledak bro. Jadi kembang api rame. Banyak kasusnya itu kan? Gitu. Iya dan juga sih. Baru satu aplikasi. Bagi 27.000. Gitu. Iya sih, terlalu banyak aplikasi tuh. Ya tujuannya, walaupun tujuan awalnya untuk mempermudah kita ya dalam melakukan pelayanan dan lain sebagainya, justru itu bisa menjadi salah satu bumerang yang berbahaya buat kita kalau semisal ada kebobolan ataupun kebocoran data. Yeah. Karena kan ya data pribadi itu bisa diperjualbelikan gitu kan, apalagi kita mau mendekati pemilu. Benar. Nah, saya itu teringat
saya pernah membaca satu artikel. Mungkin teman-teman GoPayless bisa searching gitu terkait satu negara, namanya itu negara Estonia. Estonia. Iya, di Eropa. Dia itu menggunakan salah satu sistem. Mereka tuh cuma pakai satu kartu. Kartu itu sebagai KTP mereka, tapi itu bisa dipakai ke semua akses. Tidak lagi menggunakan aplikasi. Kalau kita kan sekarang ribet ya. KTP, ada SIM. Oke, SIM A, SIM B, SIM C. Nah itu tuh bikin ribet gitu loh, bikin penuh dompet tapi nggak ada uangnya juga, kan kacau juga gitu ya. Nah harusnya kita ikutin gitu loh negara yang menggunakan salah satu kartu sakti yang bisa digunakan untuk semua akses. Itu negara Estonia, mungkin bisa di searching gitu. Itu bagus gitu, kita jadikan contoh perbandingan bahwasannya hal yang rumit itu bisa dipermudah, dipersempit dengan cara kita tidak terlalu menekankan prosedur. Prosedur itu bisa fleksibel sesuai dengan keadaannya menurut saya ya. Karena ya kita kan ingin mudah, ingin cepat, bukannya ingin apa gitu, bukannya ingin apa ya, bukannya ingin praktis, tapi kita ingin mudah dan cepat. Kalau praktis kan ya masing-masing kartu punya nomornya sendiri-sendiri gitu. Nah itu kan apa ya, terlalu ribet lah menurut saya gitu. Dengan aplikasi-aplikasi yang ada juga itu kan sangat berbahaya untuk data pribadi kita gitu. Nah kalau dari Rizky sendiri, ada nggak keuntungan yang digunakan selama ini? Mungkin Rizky kan pernah menggunakan aplikasi-aplikasi pelayanan. Nah ada kemudahan yang didapatkan kah, atau ada malah lebih mudah mengurusnya secara offline gitu ketimbang aplikasi? Silahkan, mungkin ada pengalamannya. Sebelum itu saya mau kasih tahu dulu bang. Kayak saya pernah baca itu dia bilang, salah satu influencer di TikTok juga. Jadi dia bilang kalau digitalisasi itu bisa berjalan, suatu aplikasi itu bisa berjalan ketika offline-nya itu juga bisa berjalan dengan lancar. Di Jepang itu mereka buat aplikasi juga, tapi di tes itu pertama buat web dulu. Jika web itu lancar dan bisa dipahami masyarakatnya, baru mereka membuat aplikasi itu. Nah sedangkan kita enggak, kita langsung buat aja aplikasi jebret sampai 27.000. Terus kita lihat secara faktanya, bahkan secara offline-nya pun nggak segampang itu. Ya kecuali itu punya orang dalam ya, nggak segampang itu. Dan uang lebih. Oke. Itu secara offline pun seperti itu ya. Kita nggak usah tutup mata lah masalah itu. Itu sudah menjadi rahasia umum kita. Kalau kita punya uang lebih sama punya orang dalam ya sudah aman, clear. Mau KTP nggak usah ngantri udah. Kan gitu. Itu secara offline-nya kayak gitu loh bang. Iya. Apalagi secara digitalisasi yang memang kita bergerak secara digital. Tapi 27.000, apakah itu bakal mengefisienkan? Iya kalau semuanya masyarakat paham. Kalau nggak paham, gitu loh. Iya betul juga ya. Iya sih. Ya harusnya kalau kita pengen bikin aplikasi yang tujuannya untuk mempermudah, bikinlah sesuatu sosialisasi yang bagus gitu ya. Oke. Nah dengan sistem yang bagus juga. Ini kalau kita bikin aplikasinya bagus, tapi sistemnya juga bobrok, masih bisa disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan calo, menggunakan uang. Ya untuk apa aplikasi itu dibuat gitu loh? Formalitas. Ya kita sekarang udah ngerti soal formalitas, nggak seperti orang dulu lagi yang nggak tahu soal formalitas gitu kan menurut saya ya. Mereka mau menutupi anggaran aja sih bang, saya rasa. Mungkin aja sih ya, biar LPG mereka ada gitu ya, biar dilihat kerja gitu, padahal nggak ada kerja sama sekali. Mungkin itu teman-teman terkait perspektif kita hari ini. Terima kasih Bang Rizky atas waktunya. Senang bisa berbincang, berdiskusi pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi. Tapi untuk hari ini kita sangat adem sekali ya Tenggarong ini, tempatnya Bang Rizky ya. Di belakang kita Pulau Kumala, di sana lagi ada jembatan Kota Raja. Suasana kota yang damai, aman, tentram gitu loh. Enak buat berdiskusi. Sebenarnya bang, saya juga mengakui ya, sebenarnya dari Samarinda, Tenggarong, Balikpapan itu Tenggarong tuh tempat yang pas untuk healing sebenarnya. Iya. Kalau di kota ini kayaknya enak aja gitu. Iya betul. Dia stres, udah pulang aja ke Tenggarong aja sih itu. Makanya enak emang. Jadi buat teman-teman yang dari Samarinda mungkin udah bosan dengan suasana Samarinda, bisa nih ke Tenggarong nyore-nyore di sini kan, lihat suasana kota yang menurut saya udaranya tuh bersih gitu, polusinya tidak terlalu banyak gitu loh. Di sini juga jarang banjir sih. Nah, itu dia yang paling penting sudah itu. Oke,
Terima kasih teman-teman waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Bagi teman-teman yang ingin opininya ataupun perspektifnya kita bacakan atau kita diskusikan di podcast, silahkan kirim perspektif kalian ke DM Instagram Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.